Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Kajian kita malam ini kita baca Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhris oleh Dr. Rifat Fauzi Abdul Muthalib. Jilid yang kedua dari 16 jilid, halaman 307, bab yang ke-66, yakni bab berdiri dari rakaat kedua. Akhbarana Rabi'u qol akhbarana Syafi'i qol akhbarana Malikun an Ibni Syihabin anil A'raj an Abdillah ibnil Buhainah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ahu falamma qadha sholatahu wa nadarna taslimahu kabbaro fasajata sajdataini wa huwa jalisun qabla taslimi thumma sallama. Hadis yang ke-247. Abdullah bin Buhainah berkata, sholat melaksanakan ibadah sholat bina bersama kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini. Jadi Abdullah bin Buhainah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sholat bersama kami saat mendapat 2 rakaat tsumma qoma, kemudian Nabi langsung berdiri. Ini kan tasahud awal, ini tidak. Falam yajlis mongko ora lungguh tasahud awal sapa ya si Nabi. Nabi berdiri, faqama mongko njur ngadeg sapa annasu para manusia pun yang makmum Nabi saat itu ikut berdiri ma'ahu bersama Nabi. Falamma qadha mongko rikala wis ngrampungke Nabi salatahu ing salate Nabi
wa nadarna dan kami melihat taslimahu salami Nabi. Medine kan salam tapi enggak. Setelah selesai itu Nabi setelah menyelesaikan sholat mestinya salam tapi tidak. Kabbaro mongko takbir sapa ya si Nabi fasajada mongko sujud Nabi sajdata ini kelawan rong sujudan. Kemudian takbir dan sujud 2 kali. Wahwa halih utawi Nabi saat takbir tadi jalisun dalam keadaan duduk. Qoblat taslimi sakdurungi salam. Jadi sebelum salam sujud 2 kali, kemudian baru salam. Itu hadis pertama dalam bab ini. Urutan dari pertama hadis yang ke-247. Hadis yang kedua yakni 248. Akhbarana Rabi'u qol, akhbarana Syafi'i qol, akhbarana Malikun an Yahya bin Sa'idin anil A'raj an Abdullah bin Buhainah annahu qol, inna Rasulullah temen sedening Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam qoma minis nataini, Nabi berdiri saat mendapatkan 2 rakaat dalam sholatnya min duhrin, yakni sholat duhur. Lam yajlis, Nabi tidak duduk tasahud tapi berdiri. Fihima ing dalem rong rakaat, mestinya kan tasahud tapi enggak berdiri. Falamma qadha mongko rikala wis ngrampungke Nabi salatahu ing salate Nabi sajada mongko sujud Nabi sajdata ini kelawan sujud ambal kaping pindho. Tsumma salama mongko nuli salam, setelah sujud 2 kali kemudian salam. Jadi ba'da dzalika sause sujud loro kemudian salam. Komentarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kami berpegang pada hadis ini, jika orang yang sholat meninggalkan tasahud pertama maka dia tidak wajib mengulangi sholatnya. Jika seseorang ingin bangun dari rakaat kedua kemudian dia teringat dalam keadaan masih duduk, jadi mendapat 2 rakaat, dia akan berdiri tapi belum sampai berdiri, lupa kalau dapat 2 rakaat, arepe berdiri, terus ingat kalau sholatnya itu harus tasahud bukan berdiri, maka dia boleh menyempurnakan duduknya. Jadi umpama saya jadi imam, saat itu Nabi kan jadi imam mestinya tasahud terus arepe ngadeg tapi belum sampai berdiri, masih akan, maka boleh menyempurnakan duduk tasahudnya kemudian tasahud. Dan dia tidak wajib melakukan sujud sahwi. Tadi kan lupa cuman akan berdiri enggak jadi terus ingat, maka disempurnakan duduknya kemudian tasahud dan tidak perlu sujud sahwi. Tetapi jika dia teringat sesudah dia bangun, maka dia harus kembali, lalu dia duduk, asalkan dia belum berdiri dengan sempurna. Di arepe ngadeg mungkin diingatkan sama makmum ya, dapat 2 rakaat
mestinya kan tasahud. Tadi yang pertama artinya terus eling, oh iya payah waktunya tasahud, terus kemudian tasahud boleh menyempurnakan tasahudnya dan tanpa sujud sahwi. Yang kedua, dia itu akan berdiri tapi belum sampai sempurna jejeg ini belum. Mungkin masih seperti ini, terus yang belakang makmum mengucapkan subhanallah umpamanya, atau dirinya ingat sendiri, loh aku kan waktunya tasahud, terus kembali saja untuk duduk tasahud dan melaksanakan tasahud kalau berdirinya belum sempurna, kata Imam Asy-Syafi'i. Asalkan dia belum berdiri dengan sempurna, dia juga wajib melakukan sujud sahwi. Tadi belum sampai beranjak ya, tapi terus ingat, nggak jadi berdiri, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi nek wis lali nih gimang ingatnya sudah Allah, wis jejeg ya. Walaupun sudah berdiri tapi belum jejeg, belum sempurna, maka ini boleh kembali. Tapi nek berdiri ini wis jejeg, beda lagi. Jika dia bangun dari duduk yang lain, maka dia kembali untuk duduk, membaca tasahud dan melakukan sujud sahwi 2 kali. Demikian pula seandainya dia berdiri lalu keluar sholat, jika keluarnya masih dekat, yaitu seukuran dia melupakan sebagian kecil dari sholat, maka dia harus menyempurnakannya lalu melakukan sujud sahwi. Disolati disempurnakan, ini ingatnya sudah meninggalkan sholat dulu, yo sholatku malah iya lagi oleh 2 rakaat umpamanya, maka harus segera menyempurnakan sholatnya. Dia kembali untuk melakukan tasahud dan sujud sahwi. Tetapi jika keluarnya telah lama, maka dia harus mengulangi sholat dari awal. Elinge masih sebentar sudah ingat, maka dia bisa menyempurnakan sholatnya. Tapi nek wis melaku sampai teko omah wis ngobrol, wis mentong barang umpamanya, ya harus mengulangi dari awal ya, harus mengulangi dari awal. Tapi kalau masih sebentar, kata Imam Asy-Syafi'i, ya ini juga berdasarkan hadis ya. Insyaallah nanti ada hadisnya saat membahas tentang lupa setelah salam. Maka sujud sahwinya juga setelah salam. Kalau ingat sebelum salam kemudian melakukan sesuai dengan yang disyariatkan, maka sujud sahwinya juga sebelum salam. Masih komentarnya Imam Asy-Syafi'i dalam mengomentari 2 hadis tersebut. Seandainya seseorang duduk pada rakaat kedua tetapi tidak tasahud, lungguh tok, mbuh pikirane nang ndi, aya tasahud gak tasahud, tapi duduk, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Lungguh sawen-wen terus mari ngono berdiri tapi gak tasahud, ya gak sholawat. Seandainya dia duduk pada rakaat terakhir tetapi tidak melakukan tasahud hingga salam, lalu keluar dari sholat, dan keluarnya dari sholat cukup lama, maka dia harus mengulangi sholatnya, karena tujuan duduk adalah untuk tasahud. Seseorang
tidak dianggap duduk jika tidak melakukan tasahud. Jadi senajan wis lungguh suwi nek gurung tasahud, wong tujuannya duduk itu untuk tasahud. Kalau belum tasahud belum dianggap duduk. Seperti seandainya dia berdiri seukuran bacaan tetapi dia tidak membacanya, maka berdirinya tidak sah. Jadi ngadeg ya gak maca doa iftitah, ya gak maca ta'awud, ya gak Fatihah, ya gak sah. Ya. Seandainya dia melakukan tasahud akhir dengan berdiri, ya wis kadung ngadeg, terkalingan nek gurung tasahud, terus dia tasahud dengan berdiri atau dengan rukuk atau kurang dari batas duduk, maka tidak sah. Seperti seandainya dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, maka hal itu tidak sah manakala dia termasuk orang yang mampu berdiri, iso ngadeg tapi sholatnya karo duduk, maka enggak sah ya. Tapi kalau enggak mampu berdiri, mampunya hanya dengan duduk, ya sah ya. Jadi kalau mampu berdiri tapi ternyata baca Qur'annya ini dengan duduk, maka tidak sah karena dia mampu berdiri. Setiap yang saya sebutkan itu tidak mencukupi tasahud, juga tidak mencukupi sholawat pada Nabi. Tasahud juga bisa mewakili sholawat pada Nabi, dan sholawat pada Nabi juga tidak bisa mewakili tasahud, melainkan keduanya harus dikerjakan bersama-sama. Maksudnya setelah at-tahiyatu lillah kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saya ulang sedikit tadi ya. Setiap yang saya sebutkan itu tidak mencukupi tasahud, juga tidak mencukupi sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahud juga tidak bisa mewakili sholawat pada Nabi, dan sholawat pada Nabi juga tidak bisa mewakili tasahud. Jadi kedua-duanya itu harus dilakukan setelah tasahud kemudian sholawat. Jadi minimal saat tasahud awal itu kan tasahud dan sholawat. Gimana? Bisa dilanjut? Kelanjutannya adalah bab yang ke-67, yakni bab ukuran duduk dalam rakaat kedua dan rakaat terakhir serta salam dalam sholat. Itu judul babnya ya. Hadis yang pertama yakni urutan dari awal, hadis yang ke-249. Akhbarana Rabi'u qol akhbarana Syafi'i qol akhbarana Ibrahim qala akhbarana Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas an Amir bin Sa'din an abihi anin Nabi saking panjenenganing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi annahu kana yusalimu, sungguh Nabi salam fis sholati ing dalem salat, idza faragha rikala wis rampung minha saking salat, salame piye an yaminihi, pertama salam nganan,
tapi maksimal ya, sampai pipi putihnya Nabi ini saat salam ke kanan terlihat dari belakang. Demikian pula saat salam ke kiri ini juga maksimal, nggak boleh separuh-separuh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kan belum kelihatan dari belakang. Padahal dalam hadis dijelaskan Nabi salam ke kanan itu sampai pipinya ini terlihat oleh orang yang ada di belakangnya. Itu tadi menceritakan saat Nabi selesai sholat, kemudian Nabi ditutup sholatnya dengan salam. Hadis berikutnya, akhbarona Rabi'u qol akhbarona Syafi'u qol akhbarona Ibrahim bin Sa'din bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Di Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dari siapa? An abihi, dari ayahnya. An Abi Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud dari siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya dari Mas'ud, dari ayahnya. Qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firraq ataini ka'annahu ala radfi, dia karena ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam firraq ataini rikala di saat duduk tasahud awal, ka'annahu kaya-kaya temen sedoning Nabi seolah-olah an radfi, seperti orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan. Qultu matur ingsun hatta yakuma, sampai Nabi setelah duduk seperti duduknya orang yang berada di atas batu yang dipanaskan. Watune wis dipanasi terus digilunggu, jadi gak iso suwe. Qala dzalika yuridu, ya seperti itulah yang dimaksudkan. Dzalika yuridu, ya seperti itulah yang dimaksudkan. Duduk tasawuf itu tidak lama, karena tidak ada doa-doa yang memang dianjurkan, dan itu bukan waktu mustajabah, bukan. Tapi kalau tasawuf akhir selesai, habis tasawuf masih dalam keadaan duduk sebelum salam, itu kan waktu yang sangat mustajabah ya. Jadi untuk memanjatkan doa, lebih-lebih berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, lebih-lebih itu. Karena itu dicontohkan Nabi, doanya juga betul-betul dari Nabi. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan fitnah hidup. Hidup kita ini kan penuh dengan fitnah, banyak fitnah, dan kadang-kadang kita juga salah menyikapi fitnah itu. Makanya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan andaikan fitnah itu menimpa kita, maka kita mudah-mudahan tidak salah menyikapi fitnah itu. Karena kadang-kadang saat fitnah nyampe ke kita, fitnah hidup ini, kita itu salah menyikapi, kadang-kadang seringkali mencari kambing hitam. Padahal itu munculnya fitnah itu dari perilaku kita sendiri. Itu kadang-kadang ya terjadi salah menyikapi fitnah hidupnya. Jadi itu waktu yang sangat mustajabah. Kalau yang lain yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal dengan diawali sumpah, wallahi wahai Mu'adz bin Jabal, inni la uhibbuka, sungguh aku
aku benar-benar mencintai kamu, maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa di akhir sholat sebelum salam. Tasahud selesai, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama menafsirkan setelah sholat, karena kalimat fidubiri sholati berarti di belakang sholatnya wis mari. Ada dua pendapat tempatnya berdoa itu. Jadi setelah salam langsung membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, mampu berzikir ke hadiratmu ya Allah, wa syukri, Allahumma na'udzubika, ya Allah aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah agar aku mampu berzikir kepadamu, dan wasyukrika, dan syukur kehadiratmu ya Allah, wa husni ibadatik, ya Allah jadikan ibadahku ibadah yang baik. Jadi baik ini menurut Allah ya, bukan menurut kita, bukan. Kalau menurut kita kadang-kadang perasaan kita benar, tapi menurut syariatnya belum ya, maka benar menurut syariat yang Allah syariatkan. Itu tadi ya, tentang hadis yang kedua. Biar kita tidak salah, kita baca komentarnya Imam Asy-Syafi'i tentang masalah Nabi duduk setelah rakaat kedua itu duduknya seperti orang yang duduk di atas batu yang sudah dipanaskan batunya. Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini mengandung dalil bahwa dalam duduk pertama tidak boleh dari sekedar membaca tasahud dan sholawat pada Nabi. Saya ulang, hadis ini mengandung dalil bahwa dalam duduk pertama tidak lebih dari sekedar membaca tasahud dan sholawat pada Nabi. Dia hanya membaca itu tok ya. Itulah yang saya perintahkan. Jika dia membaca lebih dari itu maka saya memakruhkannya. Tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud sahwi. Mikir kena hukum makruh jari Imam Syafi'i. Dia tidak perlu mengulangi sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi, tapi kena hukum makruh. Masih komentarnya Imam Asy-Syafi'i, apabila telah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan duduk pada 2 rakaat pertama, maka hal itu mengandung dalil bahwa beliau menambahkan kadar pada 2 rakaat yang terakhir, melebihi kadar duduk pada 2 rakaat yang pertama. Karena itu saya menganjurkan setiap orang yang sholat untuk menambahi tasahud dan sholawat pada Nabi dengan dzikir kepada Allah, tahmid dan doa pada 2 rakaat terakhir. Itu komentarnya Imam Asy-Syafi'i. Menurut saya Imam Syafi'i, tambahan ini dilakukan jika seseorang menjadi imam pada 2 rakaat terakhir, yaitu sedikit lebih banyak daripada kadar tasahud dan sholawat pada Nabi. Itu kalau jadi imam ya. Nah sholat dhewe ya wis sak penakmu, masih sowe dongane panjang boleh ya. Tapi nek jadi imam enggak.
Kata Imam Syafi'i, pokoknya tasahud akhir itu luwih dawa titik daripada tasahud pertama. Itu tadi saya ulang, menurut saya tambahan ini dilakukan jika seseorang menjadi imam pada 2 rakaat terakhir, yaitu sedikit lebih banyak daripada kadar tasahud dan sholawat pada Nabi, agar bisa meringankan orang-orang yang sholat di belakangnya. Jadi makmumiku gak rumangsa kemeng ya, sujud sawi mentasahud sawi maneh. Ya. Akhirnya sesuke anake gak gelem jak nang masjid. Moh Pak, salate sawi. Ya. Apalagi kalau sholatnya sudah biasa, tidak tumuk ninah ya, sambat-sambat tenan kayak gitu. Tapi kita sebagai orang tua ya tetap ya mendidik anak, tetap diajak ke masjid. Walaupun imamnya tasahute agak kelamaan ya. Kita lanjut. As-Syafi'i berkata, menurut saya jika seseorang sholat sendirian maka tambahannya lebih dari itu. Saya tidak memakruhkannya. Jadi imam dimakruh nih ya. Ini kalau nggak jadi imam tidak memakruhkan. Untuk memperlama duduk selama tidak membuatnya menjadi lupa. Jadi lupa gak dzikir nang Allah, lupa kalau dirinya sedang sholat, lupa kalau dirinya sedang tasahud akhir, boleh ya duduk lama, itu boleh tasahud akhir nek sholat dewi. Kalau tidak jadi imam, kalau jadi makmum ya hanya manut sama imam ya. Atau dikhawatirkan lupa jika tidak menambahkan bacaan pada 2 rakaat terakhir di luar tasahud dan sholawat pada Nabi, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud sahwi. Asy-Syafi'i berkata, menurut saya dalam keadaan apapun imam boleh menambahkan tasahud berupa tasbih dan bacaan yang lain, boleh ya menambahkan, tapi ya tetap ukurannya tidak banyak ya, sedikit. Menambahkan sesuatu di dalamnya dalam kadar yang menurutnya tidak memberatkan orang-orang yang sholat di belakangnya. Boleh menambahkan zikir-zikir, doa-doa boleh ya, yang sudah masyhur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam. Teksnya itu banyak ya, tidak hanya satu ya. Itu boleh nambah kayak gitu, itu boleh, cuman tidak boleh terlalu banyak, jangan sampai memberatkan makmumnya. Demikian pula saya berpendapat, pendapatnya Imam Syafi'i, berpendapat seperti itu dalam hal bacaan. Jadi saat membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Fatihah itu ya enggak terlalu panjang ya, enggak terlalu panjang, biar makmumnya itu enggak merasa keberatan. Sebab nek merasa keberatan sesuai purik gak gelem nang masjid, ini kan masalah ya. Gerakan turun, gerakan naik, yaitu dengan cara memantapkan agar bisa disusul oleh orang tua.
Jadi sing makmume sepuh iku ya mampu untuk mengikuti ya, karena memang benar-benar tumuk ninah di sini memantapkan ya. Orang lemah dan orang yang berat jika dia tidak melakukannya, melainkan dia mengerjakan kewajiban dengan cara yang paling minimal, maka saya memakruhkannya. Tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud sahwi. Gimana? Saya ulangnya sedikit yang akhir tadi. Di Imam Syafi'i punya pendapat seperti itu dalam hal bacaan. Maksudnya bacaannya yo ojo dawa-dawa, maksudnya tidak sampai memberatkan para makmumnya. Terus gerakan turun, gerakan naik, yaitu dengan cara memantapkan agar bisa disusul, agar bisa diikuti oleh orang tua. Ini berdirinya cepet, turunnya cepet, ya iki sing tua ya kepuntal-puntal ya. Enggak boleh kayak gitu. Tapi nek wis kulino ya dianggapnya biasa ya. Mungkin panjenengan pernah melihat sholat raweh di Udanawi itu ya sing tuwek-tuwek ya biasa ya. Padahal 23 rakaat hanya 7 menit. Yaitu kebiasaan. Maka andaikan imam bacanya surat agak panjang, setelah tasawuf zikirnya agak panjang, itu kebiasaan. Kalau memang biasanya pendek kemudian untuk dawa didik ya sambat. Tapi nek wis biasa tumuk nina, insya Allah makmumnya nyaman ini. Maka saya memakruhkannya. Apa yang dimakruhkan Imam Syafi'i? Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia mengerjakan kewajiban dengan cara yang paling minimal. Maksudnya apa? Ya karena sholat itu kan sunnah baca surat setelah Fatihah. Sing diwaca iku bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ini kan minimal. Ini dimakruhkan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat minimal itu 3 ayat ya. Karena surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an itu inna a'toina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar innasa, yaitu tiga ayat itu ya, minimal 3 ayat. Kemudian golek sing luwih cepet mana, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar. Itu dimakruhkan sama Imam Syafi'i ya. Dimakruhkan, itu minimal. Duh, ini sudah mancing? Belum? Iya. Ini apa dilanjut bab berikutnya? Dilanjut ya, 2 hadis, mudah-mudahan cukup. Bab berikutnya yakni bab yang ke-68, yakni bab salam dalam sholat. Akhbarana Rabi'u qal akhbarana Syafi'u qal akhbarana Ibrahim bin Muhammadin qal akhbarani Ismail bin Muhammad bin Sa'din bin Abi Waqqasin an Amir bin Sa'din an abihi anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguh Nabi kana yusallimu, Nabi saat salam fi sholati, dalam mengerjakan sholat, idza faragha, saat selesai sholatnya, an yaminihi wa an yasarihi, di noleh kanan kemudian noleh kiri. Hadis berikutnya, akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarani ghairu wahidin min ahli ilmi an Ismail bin Amir bin Sa'din an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu, sama dengan hadis sebelumnya,
yakni saat Nabi selesai sholat maka ditutup dengan salam atau diakhiri dengan salam. Salamnya 2 kali, nganan dulu baru ngiri. Masih ada hadisnya ini. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'u qala akhbarana Ibrahim bin Muhammadin an Ishaq bin Abdullah bin Abdul Wahhab bin Buhtin an Watilah bin Asqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yusalimu, sungguh Nabi ya, saat selesai sholat yusallimu, salam Nabi an yaminihi, ke arah kanan Nabi, wa an yasari, dan ke arah kiri Nabi, hatta yura bayadu khaddi, sampai terlihat putih pipinya Nabi ini kelihatan. Makanya tadi jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum maksimal ya. Jadi sampai assalamualaikum warahmatullahi, kan nafasnya gak kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi biar putih pipinya ini terlihat dari belakang, karena Nabi contohkan seperti itu. Insyaallah demikian yang kita baca, yakni al-umnya Imam Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhris oleh Dr. Rifat. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita ya, yang sudah kita baca tadi, dan mudah-mudahan ilmu Allah jadikan ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.